Di Indonesia sekarang ini tren, saudara. Banyak orang-orang kaum muslimin, pejabat-pejabat Islam berbondong-bondong mau jadi orang munafik. Kenapa? Kok bisa terjadi sampai berbondong-bondong mau jadi orang munafik? Sampai kita masih ingat pernyataan Muhammad Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam dirusak oleh umat Islam sendiri. Itu sekarang terjadi di Indonesia. Jadi banyak pejabat-pejabat Islam, orang-orang Islam berbondong-bondong mau jadi munafik. Kenapa kok bisa berbondong-bondong? Karena di baliknya ada min amplopi bin fulus dan ada iming-iming jabatan. Padahal setelah dia jadi munafik, akhirnya dia digerakkan, ada grand design, dia digerakkan untuk melakukan gerakan Islamophobia. Orang Islam, pejabat Islam, tapi ditugaskan untuk benci terhadap Islam. Itu sekarang tren di Indonesia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali malam ini kita membahas tentang masalah ummah, problematika umat kekinian atau kontemporer. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih
kepada kita hamba-hambanya yang amanu wa taqwa, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 112. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adaqah libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan akan sebuah negeri yang dulunya aman, tenang, tentram, rezekinya melimpah dari segenap penjuru, dari segenap tempat. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Jadi rezekinya melimpah ruah dari segenap penjuru, dari segenap tempat. Apa kalau bahasa Jawa ini? Gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Mana itu kira-kira, Pak? Indonesia. Jadi digambarkan hampir mirip seperti itu. Fakafarat bi an'amillah. Tapi sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Ya. Ketika kita mencoba untuk melakukan muhasabah, introspeksi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kalau kita buka preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, religius, agamis. Tapi sayang, sejak 2014 elit negeri ini meminggirkan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan secara vulgar ziarah ke makam Mustafa Kemal Atatürk. Sementara Presiden Turki ziarah ke makamnya Muhammad Al-Fatih. Bertolak belakang. Mustafa Kemal Atatürk adalah satu-satunya manusia di dunia yang diadab oleh Allah. Bahkan sampai akhir kehidupannya tragis, diadab oleh Allah. Bahkan bumi menolak mayatnya, tertolak oleh bumi. Sehingga akhirnya pemerintah Turki datangkan batuan onik yang besar, digergaji batuan onik itu, mayatnya dimasukkan di batuan onik itu, sehingga ketika pemimpin kita ziarah ke Mustafa Kemal Atatürk itu kan agak tinggi, karena dia tidak menempel ke tanah, karena tanah menolak. Dan itu nyata, Pak, bukan fiktif. Begitu dimasukkan ke tanah menolak, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Mustafa Kemal Atatürk itu penghancur ad-dinul Islam.
Zalimnya sudah luar biasa. Nah itu. Bahkan sampai sekarang kalau masuk itu, padahal sudah ada parfum itu parfum original, tidak bisa, tetap bau. Itu. Allah tunjukkan kekuasaannya. Nah itu yang mau dicontoh oleh elit negeri kita, mau menjadikan kehidupan sekuler. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Indonesia berubah kiblat ke Cina. Otomatis tidak ada istilah makan siang gratis. Cina memberikan bantuan hutang ke Indonesia, ada syarat, ada take and give. Agama harus dipinggirkan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Agama hanya sekedar privasi. Makanya sering digembar-gemborkan Indonesia bukan negara agama. Padahal Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, religius, berketuhanan. Nah, bahkan the founding father, pendiri negara Republik Indonesia, itu ketuhanan yang Maha Esa itu dimaknai tauhid, mengesahkan Allah, tauhid. Tapi inilah implikasi ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina. Akhirnya 2016 diangkatlah Profesor Yudian Wahyudi, mantan rektor UIN Sunan Kalijogo, untuk menjadi ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila. Setelah itu beliau memberikan statement, agama musuh terbesar Pancasila. Padahal di dalam Pancasila sendiri sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, tapi ini terpaksa karena Indonesia berubah kiblat ke Cina. Agama musuh terbesar Pancasila. Logikanya agama secara resmi musuh negara. Sehingga akhirnya Indonesia mengangkat buzzer-buzzer. Di antaranya ada Ade Armando, Abu Janda, Denny Siregar, dan lain-lain. Dilindungi oleh negara, digaji oleh negara. Akhirnya Majelis Ulama Indonesia Pusat mengirim surat resmi ke Bareskrim Mabes Polri agar segera menangkap Ade Armando. Karena dalam akun Twitternya dia sudah melecehkan Allah, dia melecehkan Rasulullah, dia melecehkan Al-Quran, dia melecehkan Islam. Itu kalau di Brunei Darussalam, Ade Armando itu dihukum mati. Kalau di Brunei Darussalam. Kalau di Malaysia itu hukumannya 10 tahun penjara kalau melecehkan Allah dan Rasulnya di Malaysia. Tapi di Indonesia dilindungi oleh negara, digaji oleh negara dari APBN. Sampai sekarang surat resmi Majelis Ulama Indonesia Pusat tidak diindahkan oleh Bareskrim Mabes Polri. Akhirnya gayung bersambut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim meluncing roadmap pendidikan nasional 2020 sampai 2035. Sudah tidak ada lagi agama, dihapus
Akhirnya dua ormas besar di Indonesia, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia Pusat, bertanya kepada Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, apakah 15 tahun ke depan generasi Indonesia akan dijadikan generasi ateis, anti Tuhan, anti agama? Tidak ada jawaban. Selang beberapa saat muncul peraturan pemerintah, saya lupa nomornya ini. Standar pendidikan nasional, tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dan mata pelajaran bahasa Indonesia. Akhirnya muncul lagi Dirjen Kebudayaan, ya, meluncing buku sejarah baru, ya, yang cukup mengagetkan kita. Tidak ada lagi tokoh-tokoh Islam. Bapak Muhammad Natsir, pencetus NKRI, proklamator kedua. Proklamator pertama 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta. Proklamator kedua 17 Agustus 1950 Bapak Muhammad Natsir. Karena waktu itu pasca konferensi meja bundar Indonesia jadi Republik Indonesia Serikat. Alhamdulillah, ketika Bapak Muhammad Natsir menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama, beliau melakukan lobby-lobby kepada pemimpin-pemimpin RIS. Alhamdulillah diterima secara aklamasi, dan beliau pidato di parlemen tanggal 3 April 1950, ya, 3 April. Sekarang tanggal 4, jadi kemarin. Tanggal 3 April 1950, peringatannya kemarin, ya. Oh, bulan depan, ya, bulan depan. Sekarang Maret, ya, ya. Bulan depan, ya, bulan depan. 3 April 1950, beliau pidato di parlemen yang sering disebut dengan mosi integral Natsir. Alhamdulillah diterima secara aklamasi. Akhirnya 17 Agustus 1950 Indonesia diproklamasikan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Makanya beliau ditulis dalam buku sejarah proklamator kedua. Beliau adalah tokoh Masyumi yang waktu itu ketua Dewan Syuronya adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama. Bapak Muhammad Natsir itu salah satu jajaran pimpinan tokoh Masyumi, termasuk Buya Hamka. Ya. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, jadi buku sejarah yang baru ini tidak ada lagi Bapak Muhammad Natsir. Bahkan yang berjuang ada 3 tokoh ulama setelah Presiden Soekarno tanggal 1 Juni 1945 membacakan Pancasila versi pribadi Soekarno. Kemudian setelah itu diluruskan oleh 3 tokoh ulama, yaitu Bapak Kiai Haji Mudzakkir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Wahid Hasyim dari NU, dan Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam. Akhirnya lahirlah Piagam Jakarta yang ditandatangani oleh tim 9, termasuk Presiden Soekarno dan Bung Hatta. Ya. 22 Juni 1945. Akhirnya sampai kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.
malam hari setelah merdeka ada ultimatum dari kalangan Kristiani Indonesia bagian timur, mengultimatum manakala 7 kata dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dihapus, umat Kristiani Indonesia bagian timur akan melepaskan diri dari pangkuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya seluruh ulama-ulama se-Indonesia mengucapkan kalimat istighfar, astagfirullah. Yang sebelumnya pagi harinya 17 Agustus 1945 seluruh ulama-ulama se-Indonesia mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin, sebagai tanda syukur kepada Allah. Sampai ditulis dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, atas berkat rahmat Allah Indonesia merdeka. Tapi malam hari setelah merdeka, umat Kristiani ultimatum, kalau 7 kata dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak dihapus, umat Kristiani akan melepaskan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kondisi gawat ini. Padahal 3 tokoh ulama itu sedang pulang, perjalanan pulang. Kiai Haji Wahid Hasim dari NU pulang, Kiai Haji Mudakir pulang, Kiai Haji Agus Salim sedang perjalanan pulang. Akhirnya ada lobi-lobi. Pak Kasman Singodimedjo mencoba melobi-lobi, yaitu ke pimpinan pusat Muhammadiyah itu Pak siapa namanya itu Pak ya, Ki Bagus Hadikusumo. Beliau mencoba untuk istikharah, benar-benar pelik gitu Pak. Akhirnya demi kemaslahatan bangsa dan negara, akhirnya 7 kata itu dihapus. Pancasila jadi ketuhanan dengan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus. Yang tinggal ketuhanan. Akhirnya ditambahi dengan Yang Maha Esa. Dari syariat menjadi tauhid. Lebih tinggi mana itu? Tauhid. Itulah perjuangan tokoh-tokoh ulama-ulama kita ya. Kalau di Mekah Rasulullah memunculkan piagam Madinah, kalau di Indonesia tokoh-tokoh ulama memunculkan piagam Jakarta. Artinya apa? Tokoh-tokoh ulama kita benar-benar ittiba mutabba'ah kepada Rasulullah SAW dalam membangun sebuah negara ini. Tapi Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, lambat laun ternyata sekarang ini perjuangan tokoh-tokoh ulama kita mulai dipinggirkan. Agama yang sebenarnya negara ini negara religius mulai dialihkan pada sistem kehidupan sekuleristik. Itu tadi contohnya. Sampai akhirnya Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, di bandara ya internasional Soekarno-Hatta dipasang baliho besar
Sebelah kanan ada gambar Presiden Soekarno, sebelah kiri ada gambar Wakil Presiden Bung Hatta, kanan kirinya pahlawan-pahlawan Indonesia, tengah bagian bawah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allahumma yarham, kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah. Tapi di bawahnya kita cukup kaget, ada gambar Mungso dan DN Aidit. Astagfirullah. Padahal dua tokoh ini pemberontak, sekarang dirubah jadi pahlawan. Mungso dan DN Aidit. Mungso mendeklarasikan Republik Uni Soviet Madiun tahun 48. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, sampai Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia, di video pendeknya memberikan statement, sekarang kader-kader komunis yang duduk di pemerintahan dan kader-kader komunis yang duduk di DPR RI yang jumlahnya 200 lebih, sementara politisi Islam cuma 179. Makanya jangan kaget, setiap undang-undang muncul lolos terus, karena mereka kader-kader komunis sekarang mayoritas di DPR RI. Yang dijadikan ukuran barometer adalah suara mayoritas, sehingga kalah terus politisi Islam di parlemen, di DPR RI. Nah itu. Jadi kata Profesor Salim Said, sekarang kader-kader komunis yang duduk di pemerintahan, baik itu wali kota, bupati, ada yang jadi staf, ada yang gubernur, ada yang jadi staf menteri, pada kader Gerwani itu jadi staf menteri sampai 2 periode. Nah itu sekarang kata Profesor Salim Said melakukan balas dendam kepada umat Islam, ulamanya Islam dan Islamnya dengan menggunakan kekuasaan. Saya kira bapak ibu yang dirahmati Allah, Profesor Salim Said itu kalau memberikan statement itu tidak sembarang statement, pasti beliau punya data, karena beliau guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia, bahkan beliau dosennya Angkatan Darat. Nah, ini yang terjadi, sehingga akhirnya terus kita melihat, akhirnya tokoh-tokoh ulama di Jakarta, ormas-ormas Islam di Jakarta minta baliho yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta segera diturunkan. Alhamdulillah, akhirnya baliho itu diturunkan. Muncul lagi pembangunan monumen Laskar Cina Poh Antui di Taman Mini Indonesia Indah. Ini cukup mengagetkan. Diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Pak Cahyo Kumolo. Disaksikan 9 naga. Di antaranya ada Tommy Winata. Selesai Mendagri meresmikan Laskar Cina Poh, monumen Laskar Cina Poh Antui, beliau memberikan pidato dengan peresmian monumen Laskar Cina Poh Antui di Taman Mini Indonesia Indah ini, mengingatkan kembali bahwa nenek moyang kita itu dari Cina. Pak, saya tanya pada bapak-bapak ini yang sepuh-sepuh ini, benar enggak nenek moyang kita Cina, Pak? Saya ambil kaca itu, awak dewe sawo mateng, coklat, dan matanya rodok gede, gak sipit, ya kan? Nah ini. Tapi katanya nenek moyang kita itu Cina. Astagfirullah.
Bahkan sampai ada tokoh Islam sampai memberikan statement, tidak ada Indonesia kalau tidak ada Cina. Astagfirullah, tambah nemen lagi, Pak. Akhirnya saya mencoba untuk menelisik jejak digital. Nah, jejak digital itu sadis, Pak. Kenapa kok sadis? Tidak bisa dihapus. Akhirnya saya telisik jejak digital. Oh, ternyata beliau memberikan statement seperti itu, tidak ada Indonesia kalau tidak ada Cina. Itu ternyata dapat min amplopi bin fulus dari duta besar Cina untuk Indonesia di Jakarta, 100 juta rupiah. Hanya untuk ngomong tidak ada Indonesia kalau tidak ada Cina. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, budayawan Betawi Pak Ridwan Saidi marah itu. Itu monumen yang dibangun di Taman Mini Indonesia Laskar Cina Po Antui kok sekarang dijadikan pahlawan. Padahal Laskar Cina Po Antui itu dulu kalau dibuka sejarah, dia ini anteknya penjajah Belanda, mata-mata penjajah Belanda. Jadi pengkhianat. Nah sekarang dirubah jadi pahlawan. Astagfirullah. Gara-gara Indonesia berkiblat ke Cina. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini terus menerus. Muncul lagi statement BNPT. Umat Islam yang komitmen pada Al-Quran dan hadis diberi stigma radikal. Ini berbahaya. Sampai-sampai pertanyaan kuesioner, jadi pertanyaan sebagai syarat masuk KPK, pegawai KPK, diumumkan di publik dengan vulgarnya. Manakala apakah Anda setuju dengan homo? Apakah Anda setuju? Kalau setuju, boleh masuk pegawai KPK. Kalau tidak setuju, out. Itu ciri Islam yang the best ketika mendukung homo. Tapi kalau menolak homo, masuk kategori Islam radikal. Nah itu. Sampai seperti itu diberi contoh ketika masuknya pegawai KPK. Padahal bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, Kamus Besar Bahasa Indonesia ini milik kita sendiri, Pak. Kalau kita buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata radikal itu artinya kembali ke akar. Nah, akarnya umat Islam Al-Quran dan hadis. Sampai Menteri Agama kita yang dulu Pak Lukman Saifuddin ya. Karena Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti itu, berarti kita beragama harus radikal. Karena kembali ke akar. Tapi kita di Indonesia sekarang tidak boleh, Pak, kembali ke akar. Kita harus mengikuti radikal menurut bahasa Barat dan Cina. Kalau dulu Amerika, sekarang Cina. Makanya stigma radikal itu hanya hantu yang diciptakan oleh Cina untuk menjadikan umat Islam di Indonesia ini musuh nomor 1, number 1.
Jadi kita dalam aspek linguistik bahasa kita dijajah. Kita harus mengikuti bahasa yang dimengerti oleh Cina sekarang ini. Jadi radikal itu konotasinya jelek, negatif, ngerusak. Itu Pak sekarang. Padahal kalau kita buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia kita sendiri, itu artinya bagus. Radikal itu kembali ke akar. Akarnya umat Islam, Al-Quran dan hadis. Satu-satunya pengurus Majelis Ulama seluruh Indonesia yang berani mengeluarkan fatwa proyek deradikalisasi Islam itu sama dengan deislamisasi, itu Majelis Ulama Surakarta yang dipimpin oleh Profesor Dr. Zainal. Satu-satunya pengurus Majelis Ulama se-Indonesia ini yang berani mengeluarkan fatwa proyek deradikalisasi Islam itu sama dengan deislamisasi. Jadi proyek deradikalisasi Islam itu sama dengan pemurtatan. Artinya apa? Umat Islam akan dimurtadkan di Indonesia ini dengan stigma radikal. Karena itu cara itu yang paling jitu untuk melemahkan umat Islam di Indonesia. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, Pak? Begitu stigma radikal ini digerakkan, apalagi mayoritas media mainstream di Indonesia dikuasai 9 naga, akhirnya terus Pak, stigma radikal ini. Sehingga akhirnya apa? Umat Islam punya gejala psikologis inferior, merasa rendah, merasa marginal, merasa terpinggir dengan stigma radikalisme ini. Sudah Pak, benar-benar Islam di Indonesia ini tiap hari terus ditekan, dipreset. Penistaan agama terus berlangsung. Muncul lagi pernyataan Kapolres Purworejo, dzikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu pernyataan perang terhadap negara. Astagfirullah. Jadi umat Islam yang berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, itu pernyataan perang kepada negara. Kira-kira Kapolres Purworejo digugat enggak? Diajukan ke, istilahnya dihukum enggak kira-kira Pak? Enggak. Ini penodaan agama itu. Puncaknya Menteri Agama kita adzan disamakan atau dibandingkan dengan gonggongan anjing. Ini sudah nemen, sudah klimaks, sudah. Mbok cari yang lain gitu loh, jangan gonggongan anjing. Karena apa? Muadzin itu kata Rasulullah, orang yang nanti di yaumil akhir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tukang adzan itu, Pak. Dimuliakan oleh Allah nanti di yaumil akhir. Loh, kok sekarang dibandingkan dengan gonggongan anjing? Astagfirullah. Ini sudah nemen. Makanya sampai Pak Louis Sangkuriang, Louis ya, orang Tionghoa itu yang di Jakarta ini, sampai beliau memberikan statement, ya, orang Tionghoa. Saya melihat di Indonesia ini, katanya dia, orang Hindu tidak pernah melecehkan agama Hindunya. Orang Kristiani tidak pernah saya dengar melecehkan agama Kristennya. Orang Katolik tidak pernah menjelekkan agama Katoliknya. Tapi saya melihat di Indonesia ini, katanya, orang tokoh Islam melecehkan agamanya sendiri. Baru ada di Indonesia. Astagfirullah. Jadi kita melihat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang ini,
Di Indonesia sekarang ini tren, saudara. Banyak orang-orang kaum muslimin, pejabat-pejabat Islam berbondong-bondong mau jadi orang munafik. Kenapa? Kok bisa terjadi sampai berbondong-bondong mau jadi orang munafik? Sampai kita masih ingat pernyataan Muhammad Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam dirusak oleh umat Islam sendiri. Itu sekarang terjadi di Indonesia. Jadi banyak pejabat-pejabat Islam, orang-orang Islam berbondong-bondong mau jadi munafik. Kenapa kok bisa berbondong-bondong? Karena di baliknya ada min amplopi bin fulus dan ada iming-iming jabatan. Padahal setelah dia jadi munafik, akhirnya dia digerakkan, ada grand design, dia digerakkan untuk melakukan gerakan Islamophobia. Orang Islam, pejabat Islam, tapi ditugaskan untuk benci terhadap Islam. Itu sekarang tren di Indonesia. Padahal dalam surah An-Nisa ayat 145 Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti di neraka diletakkan di dasarnya neraka, di keraknya neraka. Itu. Bahkan saya punya data. Dulu pernah di beberapa masjid di Malang Raya ini saya tayangkan slide-nya, tapi geger. Saya punya data dan itu bisa diakses di webnya The Asia Foundation dan The Ford Foundation. Jadi ada 30 organisasi Islam yang dijadikan garda terdepan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ini kan munafik, saudara. Lengkap, Pak. Saya punya data itu, nama organisasinya, nama tokohnya, alamatnya, dan berapa US dollar dia terima. Itu proyek yang sempat diungkap oleh Victor Merciti, salah seorang deputi CIA, Dinas Intelijen Rahasia Amerika Serikat, CIA. Gitu. Dan itu pusatnya di Jalan Aditya Warman, Jakarta. Jadi dia membeli beberapa organisasi Islam, 30, itu dijadikan garda terdepan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ini terjadi di Indonesia. Ya. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat akar masalah kehidupan berbangsa dan sekarang ini, kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang ini, akar masalahnya yaitu ketika agama dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga sistem kehidupan sekuler benar-benar merata di Indonesia. Kita bisa melihat potretnya, tata sosialnya individualistik, budayanya hedonistik, masa bodoh terhadap aturan syara. Ini, Pak, masa bodoh terhadap aturan syariat. Pendidikannya materialistik. Makanya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, mungkin di Malang saja, pendidikan, ya, sistem pendidikan yang menjadikan anak didik atau santri itu al-khauf minallah, takut kepada Allah, itu bisa dihitung. Rata-rata mengarah kepada sistem pendidikan materialistik. Politiknya oportunis. Coba kita lihat, sekarang mau jadi pejabat, ya kan, harus pasang baliho pasar, ya kan, di pinggir-pinggir jalan.
Nah, kalau di dalam sistem Islam itu kan jabatan itu kan tidak boleh diminta. Ya. Sekarang tidak hanya diminta, Pak, tapi bila perlu dipaksa. Nah, kalau di dalam sistem Islam itu kalau dapat jabatan, dapat amanah sebuah jabatan, itu yang diucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Tapi dengan sistem ini tadi, politik oportunis ini, begitu dapat jabatan langsung alhamdulillah. Ini kan bertolak belakang dengan aturan syariat. Kalau kita mendapatkan jabatan, kedudukan, amanah sebuah jabatan, ucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Insya Allah, Allah bantu. Allah bantu, Allah akan berikan pertolongan. Nah, itu. Jadi seperti itu. Kemudian sistem ekonominya kapitalis, sistem riba. Bahkan seperti yang tadi saya bacakan surah An-Nahl ayat 112 itu, Pak. Dampak ketika agama dipinggirkan, ini salah satu pengingkaran terhadap nikmat-nikmat Allah. Fakafarat bi an'umillah. Ya. Salah satu contoh yaitu mengingkari nikmat-nikmat Allah, yaitu meminggirkan agama, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Fadaqal libasal ju' wal khauf. Akhirnya Allah pakaikan negeri ini, penduduk negeri ini dengan alju, kemiskinan, kelaparan atau kemiskinan. Jadi budaya korupsi itu sudah, artinya budaya korupsi itu sudah jadi budaya. Mental miskin itu sudah jadi benar-benar terjadi di Indonesia. Ya. Jadi kita ini kan negara kaya raya sumber daya alamnya, tapi kita sekaligus jadi negara penghutang terbesar, masuk 6 negara penghutang terbesar seluruh dunia. Jadi hutang Indonesia hampir berapa itu? 6.000 lebih triliun. Tapi ketika Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani ditanya, bagaimana Bu dengan hutang? Loh, kan rakyat yang bayar. Rakyat yang bayar lewat pajak. Ya enak saja jawabnya. Rakyat yang bayar. Nah ini Bapak-bapak, sehingga akhirnya sekarang sampai kita makan bakso aja kena pajak. Tapi dengan sistem kapitalistik sekarang pajak saja, kalau orang kaya beli mobil bebas pajak, kalau orang miskin beli sembako kena pajak. Jadi dengan sistem kapitalistik, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu Pak. Kemudian agamanya sinkritistik. Ini tidak tanggung-tanggung, Pak. Untuk menjadikan agama sinkritistik ini, ada sebuah yayasan besar di Jakarta yang dibangun oleh Zionis Kristiani Amerika, namanya Live for All Foundation. Vulgar, Pak, vulgar. Tujuan didirikan yayasan Live for All Foundation adalah dalam rangka melawan Islam kafah, umat Islam yang kafah, sehingga dia bercita-cita, yayasan Live for All Foundation ini bercita-cita ingin menjadikan umat Islam di Jawa ini agar kembali seperti 500 tahun yang lalu, dengan bahasa membangkitkan kearifan budaya lokal. Artinya budaya syirik dibangkitkan kembali. Di Malang sudah terjadi apa belum? Sudah, sesajen dan dupa.
Ini. Padahal Allah ingatkan dalam surah An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adziman. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tegaskan. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ini yang ikut acara sesajen kemarin. Allah tidak mengampuni. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dia kehendakinya. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adziman. Barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Bahkan ketika Rasulullah duduk bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memberikan wasiat. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Inginkah kamu aku tunjukkan satu dosa besar yang paling besar? Qala al-israku billah, al-israku billah, al-israku billah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Jadi kemarin itu yang ikut acara ya sesajen batal syahadatnya. Itu ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat itu masuk nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Batal syahadatnya, gugur imannya. Nah, itu tegas ya, tegas. Allah ini tegas ya. Tapi alhamdulillah ormas-ormas Islam Semalang Raya, termasuk Ketua Majelis Ulama Kota Madya Malang Kiai Haji Baidawi Muslih, menolak acara itu. Dan semua ormas-ormas menolak. Yang penting kita sudah negakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan diam saja Pak, kita nolak. Dan alhamdulillah saya juga nolak mewakili Dewan Dakwah Islamiyah Malang Raya. Jadi semuanya menolak ormas-ormas Islam. Yang penting kita menunjukkan, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Yang ditakuti oleh ulama-ulama di Malang ini, itu satu hadis yang diingatkan oleh Rasulullah. Innallah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallah yaqul lakum rubil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar qabla an tu'ala ujibu lakum atasaluni fala utikum fi fal ansurukum. Hai manusia, sesungguhnya Allah nyuruh kepadamu, ajak manusia itu untuk berbuat yang ma'ruf, cegah dari perbuatan yang mungkar. Kemungkaran yang paling mungkar itu adalah berbuat syirik kepada Allah. Seperti yang di acara sajian di Balai Kota ini. Itu kemungkaran paling mungkar ya. Jadi manakala, jadi ada masanya kata Rasulullah, ada masanya di mana kalian berdoa kepada Allah, Allah sudah tidak lagi mendengarkan doa-doa kalian. Di mana kalian mohon pertolongan pada Allah, Allah sudah tidak lagi merespon permohonan kalian. Masa itu, saat itu di mana kalian berdoa kepada Allah, Allah sudah tidak lagi mendengarkan doa-doa kalian. Allah tidak merespon permohonan kalian. Itu bukan lantaran kita meninggalkan sholat, bukan lantaran kita meninggalkan puasa, tapi itu bisa terjadi manakala kita diam terhadap kemungkaran yang terjadi di depan mata kita. Makanya Majelis Ulama Kota Madya Malang yang dipimpin oleh Kiai Haji Baidawi Muslih dan ormas-ormas Semalang Raya menolak acara itu ya kan? Yang penting sudah menunjukkan ada itikat, ada amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi seperti ini. Jadi ternyata pembiayaan terbesar itu dari Lead for All Foundation. Makanya di kota-kota di seluruh Indonesia termasuk di Malang itu membangkitkan kembali kearifan budaya lokal. Itu sudah jadi tren. Ada acara bersih desa, sedekah bumi, larung laut dengan kepala kerbau ya. Nah ini budaya-budaya syirik ini mulai ditumbuhkan. Bahkan sampai saya ada seorang ibu di kawasan Jalan Bunga-Bunga itu, Ustaz, itu kita tahu itu acaranya sudah mengarah kepada kesyirikan.
Tapi kita didatangi Pak RT, didenda Pak, kalau tidak ikut itu acara bersih desa, didenda 50.000 rupiah. Di Beji itu kalau tidak mengikuti acara bersih desa itu didenda 100.000 rupiah. Nah akhirnya saya jawab gini, ya sudah bayar dendanya aja, akidah selamat gitu. Kan itu kan harus bikin buah dibuat gunung-gunungan, udah nasi dibuat gunung-gunungan, ya kan, kemudian suruh ngarak di desa, di seluruh desa itu supaya desanya selamat. Ngarak ini nih, padahal yang memberi keselamatan Allah, bukan itu tadi. Astagfirullah. Jadi agamanya sinkritistik. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, akhirnya apa yang terjadi? Yaitu tadi Allah sudah mengabarkan kalau sudah agama dipinggirkan dalam kehidupan ini, ya, dipisahkan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Allah pakaikan pakaian kemiskinan, wal khauf, masyarakatnya tidak tenang, gersang, takut, tercekam. Nah, kalau dilihat dari akar masalah ini, muncullah krisis kehidupan yang multidimensi di Indonesia. Kemiskinan. Itu Pak Faisal Basri, guru besar ilmu ekonomi Universitas Indonesia. Jadi angka kemiskinan di Indonesia sudah 52%. Ini sudah membahayakan. Angka kemiskinan di Indonesia 52%. Kebodohan, kezaliman, kemerosotan moral, ketidakadilan. Jadi benar-benar ini. Nah, bagaimana solusi yang sangat fundamental? Bagaimana? Apakah kita ini diam? Enggak. Karena kita akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Jabariyah, bukan Qadariyah. Kalau akidah Jabariyah itu kan pasif, Pak. Ya, jadi wis urip koyo wayang tergantung dalang. Ini kan pasif, pesimis. Bukan seperti itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan bukan Qadariyah. Qadariyah itu kan akuisme. Jadi tidak mau pertolongan Allah. Ini juga bukan akidah Ahlussunnah. Tapi kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu, kita diperintah oleh Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini quantum change, kuantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Allah tidak akan merubah nasib umat Islam Indonesia kalau umat Islam Indonesia tidak mau berubah. Ayo kita ciptakan sistem kehidupan Islam. Bagaimana teknisnya? Kerjasama, sinergi masjid, usratul islamiyah, keluarga muslim, lembaga pendidikan Islam atau pesantren. Harus berjalan sinergi. Masjid, usratul islamiyah, lembaga pendidikan Islam atau pesantren. Jadi benteng kita sekarang ini tinggal 3, Pak. Bentengnya umat Islam di Indonesia ini tinggal 3. Keluarga, pesantren atau lembaga pendidikan Islam, dan masjid. Nah sekarang keluarga mulai dirusak, ya kan? Dengan gerakan feminisme, gerakan kesetaraan gender, ya. Makanya benteng kita ini 3 ini harus kita anukan, kita rawat, kita bersinergi. Masjid, usratul islamiyah, dan lembaga pendidikan Islam. Kita mulai dari lingkungan terkecil, keluarga, masyarakat, lingkungan kita. Ayo kita tegakkan sistem kehidupan Islami. Walaupun satu sisi kita dihadapkan oleh gerakan sekularisme, pemisahan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tapi kita ada dalilnya, Pak. Jadi jangan takut. Ya, menegakkan kehidupan Islami jangan takut. Kita punya kekuatan hukum, landasan hukum, yaitu Dekrit Presiden 5 Juli 59. Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 59. Itu artinya apa? Presiden Soekarno menganulir kembali Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Sehingga akhirnya Bapak Muhammad Natsir, Allahumma yarham, Buya Hamka, Allahumma yarham, jangan takut. Ya, menghidupkan, menegakkan kehidupan yang Islami. Karena apa? Landasan hukumnya Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 59. Ini menjadi landasan hukum bagi umat Islam di seluruh Indonesia. Ya kan? Tidak boleh takut, karena itu landasan hukumnya. Kalaupun itu dirubah harus pakai referendum. Pernahkah di Indonesia terjadi referendum? Tidak pernah. Itu. Jadi umat Islam tidak boleh takut. Tegakkan kehidupan Islami mulai dari keluarga-keluarga kita. Keluarga, skop kecil, lingkungan, masyarakat. Supaya apa? Berkah. Dan cita-cita pendiri negara Republik Indonesia ingin menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ini kan cita-cita pendiri, the founding father, pendiri negara Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya ini menjadi ansarullah, penolong-penolong agama Allah sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita diberikan akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan Jumat Ganjil, berarti ganjil ya, Jumat Ganjil ini. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.